Selamat siang Bang Sumarjono. Pasti makin makin sibuk ini sekarang ya. Kalau kita dulu kan fokus ngurusin sawit ya. Sekarang udah nambah nih pasti kesibukannya sebagai Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Sejak Februari ya. Februari ya. Oke, selamat dulu kalau begitu. Ya, aduh, luar biasa. Tapi gimana, jam terbangnya ini makin tinggi tentunya ya, ngurusin, karena dulu kan ngurusin sawit aja. Kalau BPJS Ketenagakerjaan itu kan sektornya lebih luas berarti ya, hampir semua ya. Gimana tuh? Yang pasti ini membawa aspirasi Ya, pekerja dan pengusaha gitu ya. iya ya. Dua sisi nih ya, Dua sisi. pengusaha dan pekerja. Apa yang kita kerjakan selama ini kan termasuk itu. Ya, tuh. Jadi menjadi dewan pengawas, kalau bahasa di BUMN itu komisaris gitulah kira-kira. Ini adalah lembaga negara yang mengurusi jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja. Pekerja yang menetap gitu kan. Karena BPJS ini ada dua. Satu BPJS Kesehatan, benar ya. satu BPJS kerja. Jadi seringkali di masyarakat luas itu Melihatnya sama, terlihat sama, padahal ini beda. padahal beda. Oke, oke. Ya, ini adalah asuransi sosial untuk para pekerja. Nah, kira-kira. Jadi tujuannya adalah kesejahteraan pekerja, perlindungan pekerja, dan keluarganya. Kesejahteraan pekerja, perlindungan pekerja, dan keluarga. Perlindungan pekerja awak. Oke, Itu dulu mungkin yang paling pas. iya ya. Kenapa harus pekerja dilindungi? Supaya dia sejahtera dan keluarganya. Oke. Saya lihat tagline-nya itu bagus ya, kesejahteraan untuk pekerja dan keluarga. Arti saya lihat ini ada dua pilar penting di sini ya. Jadi BPJS Ketenagakerjaan itu bukan hanya soal pekerjanya, tapi juga soal keluarga. Abang gimana melihatnya atau menjelaskannya, dua konteks ini dalam satu satu kerjaan lah kira-kira seperti ini. Ya, ini Satu skema ya, berarti satu skema perlindungan tapi mencakup dua pilar gitu ya. ini secara amanat undang-undang memang tujuannya itu dituliskan untuk pekerja dan keluarga melalui asuransi sosial atau jaminan sosial ketenagakerjaan. Tuh. Saya kan suka membuat tagline Bang. Ya, ya. Itu tadi itu tagline-nya tadi itu inisiatif ya. Oh, Kesawitan jejaring antara kerjaan sawit berkelanjutan. benar-benar. Ketika memulai bakti di BPJS ini, bagaimana caranya membuat sederhana gitu. Membuat pesan juga sekaligus tuh kan gitu Ya, ya. itu membuat pesan sekaligus untuk kesejahteraan pekerja dan keluarga. Kan kepanjangan itu. Jadi saya ketemu kata terjaga gitu. Oke, itu ya. Apa itu terjaga? Ya, sejahtera pekerja dan keluarga. Sama siapa? BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau orang mengatakan terjaga itu seperti di dalamnya Secara makna menjaga. Jadi antara kata dan makna yang ada di dalamnya itu menyiratkan pesan yang cukup banyak sebenarnya. Banyak daripada banyak kalimat yang lebar gitu ya. Oke. Nah, sekarang kan pasti kesibukannya semakin tinggi. Bagaimana sejauh ini ya? Mungkin kalau kita katakan target, bukan target ya, mungkin agenda lah ya. Apa agenda-agenda pokok yang Abang bawa ya, sehingga pasti ini bukan hanya soal jabatan kan gitu. Ini pasti ada agenda misi, mungkin yang selama ini keresahan gitu ya. Apa agenda yang dibawa ya sebagai dewan pengawas ini ya? Pertama Bang, betul kecintaan, passion, sama misi pribadi itu hanya mengalahkan rasa capek. Betul, betul. Kalau kamu bilang tadi sibuk, ya tinggal kita membagi gimana caranya kan ya. Karena itu bagian dari misi yang ingin kita kerjakan. Rasanya senang aja nggak? Ada kenikmatan malah. Betul. Kalau kita dulu waktu sama-sama di sawit, kita mengurusi sawit ramah anak gitu Ya, ya. dengan mitra teman-teman yang lain. Itu sama juga tuh dengan pekerjaannya, dengan keluarganya, dengan anaknya kan itu ya. Jadi di BPJS Ketenagakerjaan ini ingin saya coba memberi dampak lebih luas tentunya dekat jabatan.
bagaimana pekerja itu beserta keluarga dan anak-anaknya dapat menikmati kehidupan yang lebih baik. Ada gap nggak yang terlihat lah untuk diprioritaskan kira-kira seperti ini? Pertama, kalau secara angka gapnya masih besar, Bang. Masih banyak pekerja yang belum terlindungi, khususnya pekerja kalau istilah Abang diratai nilai atau pekerja informal. Oke. Petani, buruh tani, supir angkot, jadi itu kan. Ya, nelayan. Ojol mungkin kalau dapatnya. Sekarang ini kita beruntung ojol itu mendapat perhatian dari pemerintah. Oke, tapi di luar itu ya. Kalau yang di desa-desa pekerja pertanian menjadi concern Abang di Ya. pekerja anak, ya itu belum. Orang tua para anak itu makanya menjadi satu hal yang bisa kita kolaborasi, Bang. Anaknya kita pastikan tidak terjebak dalam pekerjaan anak. Tapi orang tuanya juga dapat perlindungan. Tunggu. Selama ini kan kalau petani, kita katakan ini rantai pasok atau rantai nilai ataupun suppliers, supply chains ya gitu ya. Itu kan asumsinya itu kan BPJS-nya bukan BPJS Ketenagakerjaan. Karena asumsinya atau pemahaman umumnya awamnya ya, pemahamannya BPJS Ketenagakerjaan itu kalau punya hubungan kerja dikait-kaitkan begitu tuh kan gitu. Nah, ini penting nih kayak diluruskan bahwa tadi pekerja di sektor informal. Sektor informal itu pasti sektor yang tidak memiliki atau mungkin tidak memiliki hubungan kerja, hierarki dan sebagainya. Ini gimana, Bang? Nah, itulah yang menariknya di negara kita kan. Ya. Pertama, kompleksitasnya dari segi nama. Jadi kalau kita ke masyarakat, kita tanya, apakah Bapak Ibu sudah punya BPJS? Jawabannya sudah. Tapi kalau ditanya BPJS apa? Kesehatan, betul. Karena para masyarakat yang rentan, miskin itu dibantu negara. Ya. Ketika ditanya BPJS Ketenagakerjaan, tengok kiri, tengok kanan, apa itu? Kan gitu. Ya, dan mayoritas begitu. Apalagi mereka pekerja informal istilah kita, yang tidak terikat hubungan kerja. Ya, itu loh. Kalau macam kita yang kerja di institusi, di perusahaan, di perkantoran, Ya. itu biasanya sudah dipotong langsung dalam. Iya, mekanismenya clear dan gitu ya. Hanya clear, mekanismenya clear. Iya. Tapi para petani ini, kalau dalam konteks sawit, misalnya petani sawit, petani sawit itu ada juga pekerjanya. Ini kan tidak cukup hukum negara Masuk, masuk mengatur itu, dan tidak cukup juga uang negara untuk melindungi di sini. Ya, itu tantangan kita. Jadi gapnya salah satu di coverage, masih pekerjaan rumah besar gitu. Tapi secara mandat atau regulasi ya, mereka masuk dalam konteks coverage-nya BPJS Ketenagakerjaan. Itu konstitusi mengatur kan gitu. Iya, maksudnya konstitusi Negara melindungi rakyat. karena begini, Miskin. karena kita selalu mengatakan gini, seringkali kita itu karena ketidakmampuan sumber daya, karena ketidakmampuan sumber dana, menghindarkan mandat. Itu sama dengan pengawasan ketenagakerjaan. Hampir semua pengawasan ketenagakerjaan kalau ditanya itu adalah sektor formal ya. Informal tidak termasuk. Kita tanya dulu mandatnya masuk tidak, kan gitu ya. Sama dengan ini tadi, mandatnya masuk nggak? Mandat maksud saya ada regulasi yang mewajibkan untuk itu ya. Baru kita bicara mekanisme, bicara sumber daya dan sebagainya. Tapi tadi kalau yang sektor informal, pertanian dan sebagainya, mandat konstitusi. Kalau secara dalam perspektif konstitusi dasar, Ya. negara melindungi warganya, Betul. jamin kehidupan yang layak. Kan ya. Layak itu kan banyak Daya indikatornya. hak-haknya harus terpenuhi, tempat kerjanya harus aman, tidak boleh ada eksploitasi, diskriminasi kan. Hukum kita dalam turunan dari hukum dasar itu memang masih agak dominan mengatur hubungan kerja formal. Hubungan kerja informal masih sangat Minim, betul. Tapi kalau dalam konteks hubungan kerja, kalau abang mempekerjakan saya, itu abang harus penuhi hak saya. Iya. Abang kasih perintah, abang harus memastikan bahwa saya kerja itu terhindar dari resiko fatality misalnya. Itu kan hak saya itu. Iya. Karena abang mempekerjakan saya nih.
ada namanya itu. Iya, ada hubungan kerja kan? Hubungan kerja di luar hubungan kerja Iya. formal. Jadi hubungan kerja tapi di luar mekanisme hubungan formal gitu. Ya, dalam konteks kita berarti abang harus penuhin hak dasar saya. Betul. Bekerja aman, dan abang nggak boleh eksploitasi saya. Itu tidak mengenal formal, informal. Itu Itu hak dasar saya. hak dasar yang sepenuhnya, Tidak boleh diskriminasi. termasuk hak normatifnya. Hormatinya Ya, harus abang kasih saya jaminan sosial. ya. Oke. Karena itu hak saya, kan? Ya, jadi ada berarti ada konteks yang menjadi hak dasar yang tidak terikat dengan adanya perjanjian atau tidak perjanjian, tapi konstitusi melindungi itu secara dasar kan, mengatur itu. Hanya yang perlu bagaimana mekanismenya, bagaimana siapa yang akan membayarkan BPJS-nya dan sebagainya. Itu yang baru perlu diatur ke depannya. Yang paling ideal sebenarnya kalau pekerja retak, miskin, itu negara menyediakan Ya, iuran jaminan sosial ini. Seperti di BPJS Kesehatan. Tapi ya negara mungkin punya tahapan lah, sekarang kesehatan dulu. tapi kalau dikatakanlah negara mampu, tapi itu nggak redundant kalau ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan gitu. Ini dua fungsi yang berbeda. Oke. Kesehatan adalah untuk khusus satu, kesehatan. Kesehatan. Ya. Kalau ini jaminan sosial ketenagakerjaan di dalam lima 5 fungsi itu ya. program. 5 program. Jaminan kecelakaan kerja. So, Dalam bekerja dia ada kecelakaan ya. dan mengakibatkan dia tidak bekerja, bahkan fatality, Ya. ada namanya jaminan ahli waris. Ya. Salah satunya kalau dia Itu mengcover itu. meninggal langsung kehilangan sumber income buat keluarga itu. Maka untuk Diberilah beasiswa 2 orang anak oke. dari manfaat program jaminan kematian, kematian. Itu sampai universitas 2 orang, Pak. Artinya kalau para pekerja kita Berarti itu ada di dalam program yang BPJS Ketenagakerjaan tadi itu. meninggal, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, Oke. jaminan pensiun, Oke. jaminan hari tua, jaminan kehilangan pekerjaan 5 Terima. Termasuk jaminan kehilangan. pekerjaan. Kalau THK Ini agak baru nih saya dengar ini. terbaru ini. Iya, ini gimana ini? Ini Jadi kalau seseorang di PHK, di THK. negara atau BPJS menyediakan semacam masa Oh, masa sedang tetap mendapatkan memberi upah sejumlah tertentu untuk menjaga keberlangsungan hidup bekerja. agar stabil keluarganya begitu ya. Makanya itu misi BPJS Ketenagakerjaan itu Luar biasa. termasuk keluarga gitu ya. Ini Bang, kalau yang keluarga ini bisa Bang jelaskan lebih jauh ini gimana konteks BPJS Ketenagakerjaan terhadap keluarga. Kalau mengacu kepada tagline yang saya singkat itu, Ya, itu pasti punya makna dalam itu kan gitu ya. terjaga. Ya. Kalau Anda ikut BPJS Ketenagakerjaan, bukan hanya Anda yang terjaga, Jaga. istri anak Anda atau suami anak Anda pun terjaga. Contohnya Pak, kalau terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kematian, Ya. ada ahli waris yang mendapatkan uang duka, Ya. kematian, plus beasiswa kepada anak 2 orang sampai universitas. Artinya ini kan menjadi keluarga. Jadi pendidikannya nggak akan terputus atau tidak terganggu lah, mungkin tidak terganggu ya. Itu kan terhindar dari jebakan yang abang advokat Pekerja anak gitu ya. Kalau mungkin biasanya kalau sudah tulang punggung ekonomi hilang, biasanya siapa yang menghidupi? pada dasarnya masyarakat kita selalu akan mengorbankan pendidikan. Benar, lebih tahu. Ya, itu seringnya begitu. Jadi kalau ada dampak ekonomi ya di dalam keluarga, apakah krisis, kehilangan pekerjaan, kematian dan lain sebagainya, kalau harus ada yang dikorbankan, itu biasanya yang dikorbankan pertama adalah pendidikan anaknya. Yang penting bisa makan dulu. Yang penting bisa makan dulu. Itu sedihnya kita kadang-kadang gitu. Nah, itu akan menjadi siklus baru atau rantai baru munculnya pekerja anak dan sebagainya. Ini menurut saya menjadi satu ruang baru ya. Ya. Abang sebagai pribadi atau penggiat
tentang bisnis dan hak anak gitu ya. Artinya dengan memasukkan aspek jaminan sosial kepada keluarga itu bisa sudah membantu program abang dalam memberantas jebakan pekerja. Atau mencegah memutus mata rantai. Sebenarnya kita ingin memutus, ini salah satu cara untuk memutus mata rantai kemiskinan pekerja anak dan yang pendidikan, lalu kan berputar begitu biasanya gitu. Tapi dalam menjalankan fungsi, maksimalisasi fungsi nih ya, BPJS Ketenagakerjaan, karena secara mandat sebenarnya semua pekerja dalam sektor apapun itu kan sebenarnya terjaga tadi ya. Kita katakan bukannya terlindungi ya, tapi terjaga. Itu kayaknya lebih, mungkin harus ada, nanti harus diganti kata regulasinya. Ya lebih terjaga. Terjaga kan terkawal sampai ini ya. Kalau jadi memaksimalkan atau maksimalisasi agar seluruh ya sebenarnya pekerja di Indonesia itu terjaga gitu ya. Upaya perbaikan atau mungkin upaya sinkronisasi, harmonisasi baik regulasi maupun kerja, program dan sebagainya, apa yang dilakukan mencapai itu semua ya tadi ya kan, karena kan sebenarnya sekarang ini masih berapa persen tadi katanya? Masih 45% lah dari angkatan kerja kita yang baru ikut jaminan sosial ketenagakerjaan. Sekitar 40-an ya. Ya, 45. 45, artinya belum sampai setengahnya gitu ya. Karena itu kan tuh mayoritas pekerja informal, ya, petani, nelayan. artinya pekerja di Indonesia ini banyak yang masih belum terjaga, belum terlindungi, belum terjaga. Kalau belum terjaga, mereka itu pada posisi apa ya, rentan. Ada goyangan sedikit, ada gangguan sedikit, biasanya drop ya. Nah ini bagaimana pemikiran-pemikiran yang mungkin bisa ditawarkan, bukannya sekedar menjalankan, yang ditawarkan barangkali yang digagas lah oleh Pak Dewas kan 5 tahun ini ya, ini baru ya 1 tahun pertama, mungkin 5 tahun kan luar biasa ini. Secara ruang waktu cukup lebar, apalagi 2 periode. Berarti nggak boleh. Oh nggak bolehnya, satu Usia juga nggak boleh. oh gitu. Tapi kalau begitu penghidmatan 1 periode ini dimaksimalkan gitu. Saya mencoba gini, pertama perspektifnya dulu kan. Oke. Perspektif. Bahwa ikut jaminan sosial itu bisa menjadi buffer atau penopang ketika masa-masa ya Krisis tertentu. deh, ada jaminan sosial. Krisis apa? Kecelakaan, kematian, kehilangan pekerjaan, itu kan krisis. Atau wabah seperti COVID. Gitu ya. Paling tidak ada satu nilai yang bisa menjadi penopang. Yang kedua, dalam bekerja itu kita juga mendorong dia kerja harus selamat. Setelah selamat dia juga harus sehat. Jadi dia harus paham risiko akan ancaman kecelakaan, risiko akan potensi penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaannya. Preventif, promotif yang menjaga kualitas kehidupan seorang pekerja itu menjadi penting. Oke, yang kedua ya. Nah, makanya saya bikin terjemahan dari terjaga itu sejahtera pekerjaan dan keluarga. Gimana caranya? Anda harus bekerja dengan selamat Dan sehat. Apa artinya ikut daftar jaminan sosial besok terjadi kecelakaan? Setelah Anda selamat, Anda harus sehat. Apa artinya Anda dapat duit, dapat gaji, ada jaminan sosial, tapi Nggak sehat. dan bahkan menjadi penyakit di hari tua. Nah, ini tua, makanya K3 itu menjadi penting. Cara kita bekerja menjadi penting. Setelah itu, kerja selamat, hidup sehat, dan kehidupan yang sejahtera. Kehidupan sejahtera itu punya jaminan sosial yang mampu dan mengerti mengelola keuangan yang dia dapat selama bekerja dan yang dia dapat dari jaminan hari tua. Untuk rasanya orang Keluarga stabil. Karena banyak orang dapat duit salah menggunakan. Jadi itu kira-kira implementasi terjaga itu dalam Berarti termasuk apa ya, istilahnya literasi keuangan keluarga ya namanya. banyak cabangnya Ya. literasi kesehatan, literasi keuangan, literasi cara kerja yang sehat.
bagian dari situ. Ya kemudian kan kita berarti agenda Secara pribadi ya karena kan komisioner Dewan Pengawas itu kan juga representatif pribadi walaupun membawa misi banyak kan gitu ya, tetap dititipkan ini ya, bahasa lain kan gitu kan. Kenapa ada Dewan Pengawas yang di-invite dari kalau unsur pemberi kerja atau unsur pengusaha, unsur buruh kan representasi kan itu. Berarti ya perjuangan abang sebenarnya membawa banyak mandat kan gitu ya, mandat yang harus dibawakan. ya, saya percaya perspektif saya itu karena selama di GAPI sawit Iya. saya kan mengadvokasi kerja layak gitu ya. Jadi kita mau pekerja di dunia bisnis itu mengerti itu tadi keselamatan dirinya, kesehatan risiko di hari tua. Ya. Apa artinya semua gaji uang yang dia kumpulkan kalau dia sendiri menyimpan deposito penyakit? Nah kan pasti sudah kelihatan ya, paling tidak 3-4 bulan ya saya ini jabat itu pasti memetakan betul ya, memetakan apa yang ada di dalam, memetakan gapnya, memetakan beneficiaries ya kan gitu ya. Apa yang sudah terlihat tantangan terbesarnya sekarang ini kelihatannya Bang? Tantangan terbesar kita masih perluasan kepesertaan, Perluasan kepesertaan. khususnya di pekerja informal lagi-lagi. Barangkali ini akan bisa menjadi ruang kolaborasi kita yang baru. Berarti dengan forum-forum kita itu bisa memungkinkan karena sektor utama yang kita sasar adalah ini keluarga di sektor informal nih. Ya, itu dia. Ya, nah, menarik. Pertanian, kan? Pertanian itu agak kesulitan kita jangkau. Pertama karena ada di remote area. Ya, pedesaan. Sementara kantor pelayanan kita maksimum di level kabupaten. Tuh, Ini menjadi tantangan ini, gapnya yang gawat. Masih ada 2 level ke bawah ya. 2 level ke bawah. Tanya pendekatan pemerintah daerah satu hal, pendekatan ekosistem itu yang saya inginkan. Ya, Ekosistem ini kan banyak, termasuk abang bagian dari ekosistem. Karena punya jaringan forum-forum di grassroots ini kita ya. orang yang lama di Menjangkau di grassroots. society atau NGO punya jaringan di bawah ya. Ya, grassroots. Simpulnya ada di grassroots. Misalnya petani tembakau di Jawa Timur, Lombok, kakao di Sulawesi Selatan, kopi di Sumatera Selatan. Bagaimana menjangkau para petani ini? Menurut saya salah satunya melalui jaringan apa? Iya, berarti harus ada banyak simpul stakeholders ya untuk menjangkau itu. Jadi itu ya salah satunya adalah kepesertaan. Tapi kan mekanismenya juga belum terlalu tuntas ini, untuk pasti harus dirumuskan ya. Kita harus create. Ya, itu maksud saya kan berarti kemudian. Biasa men-create. Nah, maksud kita itu sebenarnya ini supaya pesan ini bisa sampai, dan ketika pesan sudah sampai, orang sudah tahu mau melakukan apa. Berarti kan salah satunya meng-create mekanismenya ini bagaimana kan itu nanti. Penting hari ini abang harus sudah mencatat bahwa program yang abang lakukan itu harus sudah masuk salah satu aspek jaminan sosial. Iya betul, itu yang paling penting di situ karena kita lihat di Keluarga atau komunikasi yang abang itu di dalam benaknya ada yang harus dia. Karena begitu kita lihat di tagline di sini kan, di BPJS ini kan yang dibikin Pak Sumarjono ini kan ada terjaga gitu, ada selain pekerja, keluarga. Nah pendampingan kita kan lebih banyak bagaimana anak-anak itu kan ada bagian dari keluarga. Nah ini bagaimana skemanya ini? Mesti dorong masuk ke situ. Persoalannya nanti siapa yang akan mendaftarkan? Dulu kan skemanya begitu dulu yang diketahui kan harus sekian sekian tenaga kerja baru bisa mendaftar kan gitu. Ternyata sudah berubah ya. Kalau abang melakukan program ke daerah, kasih tahu. Nanti saya akan linkkan ke kantor BPJS Ketenagakerjaan di mana atau berlaku. Oh, oke. Iya, sekarang itu ada kita fokusnya sekarang itu ada di 6 nih Bang. Nah, di Kuburaya, di Musi Banyuasin, di Lombok, di Jember ini. Usaha kita bisa formalkan dalam sebuah gerakan bersama. Iya, dan simpul-simpul lain atau maksudnya member-member lainnya juga kalau kita kumpulkan banyak kabupaten ini. Maksud saya membernya forum kita ini kan Pak Wah ini kan. Ya, semangat kolaborasi. Iya, harus sering benar. Iya, oke ya. Jadi ini terakhir nih Bang Sumarjono bahwa orang bekerja itu kan harus memiliki
jaminan masa depan gitu ya. Jaminan masa itu ditentukan hari ini kan gitu ya, ditentukan hari ini. Tidak bisa dia hanya membayangkan. Nah, salah satunya adalah melalui BPJS Ketenagakerjaan, karena itu salah satu tangga ataupun apapun namanya itu nanti mungkin istilah di sini, itulah yang bisa membawa harapan ke masa depan gitu kan. Karena di perjalanan itu ada banyak krisis, situasi-situasi rentan yang barangkali dihadapin. Pesan Bang Sumarjono untuk pemerintah, untuk masyarakat ataupun untuk pelaku usaha ini agar yang 45% tadi terus bisa progresif naik, bahkan mungkin mencapai 100%, apa Bang? Pertama dari sisi pemerintah ya. Ya, Indonesia Emas 2045. 45 betul. Kalau tanpa jaminan sosial itu kan jadi rasanya bolong dia, jadi kan. Di Indonesia Emas yang agak bolong. Iya. Agak sulit ini. Kita klaim sebagai Iya. zaman Indonesia Emas, tapi kalau jaminan sosial tidak punya. Dan kalau nggak ada jaminan jangan sampai Indonesia cemas ya. Jaminan sosial apa itu? Iya. Satunya jaminan pensiun dan hari tua. Betul. Itu ya jadi bagian program kita. Oleh karena itu kita harapkan pemerintah harus berpikir keras ini. Bahwa masyarakat miskin, pekerja rentan, bagaimana cara melindunginya? Oke. Izin fiskal, anggaran. Sekarang beberapa inisiatif pemerintah daerah ada namanya perlindungan pekerja rentan. Gunakan APBD, menggunakan dana bagi hasil seperti tembakau juga ada itu. Ini juga ada. Oke. DBHCT itu ya. Upang cap Ya, untuk rate-nya masih besar. Nah, itu memang perlu ada inisiatif lain. sekitar 55% ya. Jadi, Dari sisi bisnis, menurut saya pendekatan ekosistem gitu ya. Kalau kita bicara bisnis berkelanjutan menghasilkan produk yang berkelanjutan. Bisnis berkelanjutan menghasilkan produk yang berkelanjutan pasti melibatkan banyak aktor ini. Tidak hanya rantai pasok ya. Bisa formal, bisa Informal ya, betul. di rantai pasok dan kawan-kawannya. Besar Universitas Indonesia, tulisannya dia patah kependudukan. Jangan tua sebelum kaya. Jangan tua sebelum kaya. Kalau Anda tua belum kaya, Anak harus kerja keras. bukan aja bekerja, akan menyusahkan keluarga, anak, menantu, bahkan negara. Iya. Karena menjadi beban negara. Hidup Anda juga akan semakin menurun. Rentan ya. Oleh karena itu, jaminan sosial harus punya. Yang kedua, menua sebelum sejahtera. Itu tulisan dalam konteks. Itu tulisan yang masih mirip ya, mirip ya gitu ya. Tapi dalam konteks Hari Lansia Internasional yang baru-baru ini. Menua sebelum sejahtera. Menua belum sejahtera. Indonesia itu masih jadi tantangan. Oke. Tapi paling tidak kalau Anda punya jaminan sosial, ya kata sejahtera itu masih bisa dinikmati. Iya. Masih ada harapan di situ. Oleh karena itu saya membawa, saya kan suka menyajikan tagline, Pak. Sejahtera bersama BPJS Ketenagakerjaan. Luar biasa. Oke, terima kasih Bang Sumarjono. Semoga amanahnya memberi dampak yang luas lah untuk masyarakat Indonesia. Oke, terima kasih.